Halo teman-teman semuanya, welcome back to the online service di last July 2020. So hari ini aku berharap teman-teman juga masih semangat untuk memuji Tuhan bareng-bareng setiap minggunya. Karena setiap minggu kita akan sama-sama ketemu secara online untuk bisa memuji Tuhan Yesus kita yang dahsyat, amin. Oleh karena itu kita mau bernyanyi buat Tuhan kita yang Jesus our Lord. I know you know this song, so let's sing together. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Together. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, one more time. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Put your hands up. Come on, friends, let's sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the
want to dwell in your presence, oh God. Menikmati hadirat-Mu setiap hari, Tuhan. So, manakah kami dapat pergi? Manakah kami dapat berlari, Tuhan? Selain hanya ke dalam hadirat-Mu yang kudus. This is us, oh Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Hanya Kau yang kami butuhkan. Hanya Kau yang kami perlukan. Di setiap waktu kami, di setiap langkah kami, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Yesus. Satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami perlukan, Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan.
pada setiap kami Tuhan. We hear you. Thank you Jesus. Teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Hai semuanya, shalom teman-teman. Senang banget bisa berdiri di hadapan teman-teman semua untuk aku bisa sharingan mengenai firman Tuhan hari ini. Aku percaya hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita, dan firman hari ini cukup unik, cukup sederhana sebenarnya teman-teman. Tapi aku rasa banyak anak muda yang justru melewatkan hal ini gitu ya. Jadi ini adalah pengingat buat kita semua gitu ya. Aku beri tema sharing aku hari ini adalah What time is it? Jam berapa sekarang gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman semua di sini pertanyaan itu keluarnya dalam keadaan apa sih kalau buat teman-teman? Mungkin banyak banget teman-teman yang lagi di sekolah gitu ya, ketika udah mau jam pulang gitu ya, udah siang, udah capek gitu, teman-teman, ini jam berapa sih sekarang gitu ya, kapan sih pulang gitu ya. Atau teman-teman yang mungkin lagi di sekolah, lagi duduk dengerin guru, dan guru lu itu ngebosenin banget gitu ya, sehingga teman-teman selalu ngeliatin jam dinding gitu ya yang ada di atas gitu ya, sekarang udah jam berapa ya, nambah 5 menit tuh lama banget gitu ya, karena dia ngebosenin banget gitu ya, bikin ngantuk gurunya gitu, jadi kita nungguin lama banget gitu. Kalau buat teman-teman yang udah kerja gitu ya, mungkin teman-teman mulai bertanya jam berapa ini ketika teman-teman juga udah mau pulang gitu ya. Jadi teman-teman tuh udah capek banget gitu ya, ini jam berapa sih, ayo dong cepetan jam 5 gitu ya supaya bisa pulang gitu ya. Nah, tapi uniknya di dalam firman Tuhan seharusnya kita menanyakan hari ini jam berapa sih gitu ya, tanda kutipnya hari ini aku tuh udah melakukan apa aja sih, hari-hariku tuh tinggal berapa lagi sih. Waduh, dalam banget pertanyaannya ya. Tapi itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, aku ingin membawakan satu firman yang diambil dari kitab Daniel gitu ya. Jadi ini mengenai bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Di situ hiduplah Daniel gitu ya, dan juga ada raja-raja di masa itu. Seperti itu ya. Aku akan bacakan firman Tuhan diambil dari Daniel 5 ayat 3 sampai 5. Oke. Daniel 5 ayat 3 sampai 5. Dikatakan demikian. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu gitu ya. Jadi ini Raja Belshazzar ya. Raja Belshazzar ini sedang mengadakan party gitu ya. Sedang mengadakan party di rumahnya gitu ya, di kerajaannya gitu. Nah, mereka butuh minumnya supaya lebih fancy gitu. Mereka ambil emas dan perak yang ada di jarahan mereka, yaitu rumah bait Allah. Which is Salomo kan membuat bait Allah dengan banyak sekali emas, teman-teman. Jadi mereka pakai aja sekalian gitu ya. Lalu mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia. Jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Bayangin teman-teman, lagi makan gitu ya sama teman-teman gitu ya, lagi asik-asik ngobrol gitu, tiba-tiba di tembok sebelah ada tangan gitu ya nulis-nulis. Betapa horornya kejadian itu ya. Saya yakin raja waktu itu juga pasti serem banget gitu ya. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat betapa takutnya Raja Belshazzar ya. Nah, setelah itu Raja Belshazzar mulai bingung dia. Ini apa ini artinya yang ditulis oleh, tanda kutipnya mungkin raja melihat itu makhluk halus gitu ya. Makhluk halus itu di tembok gitu ya. Dipanggillah Daniel gitu karena kata pembesar-pembesar itu Daniel ini orang yang dipenuhi roh Allah, dia mampu mengartikan mimpi, dan juga dia bijaksana gitu. Jadi Daniel dipanggil. Dan di Daniel 5 ayat 24 sampai 28 Daniel mengartikan gitu ya. Daniel mengartikan apa sih yang ditulis gitu ya. Dan apa yang ditulis kita baca sama-sama. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, nah ini yang mene yang pertama. Masa pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Kalau menurut New Living Translations itu bahasa lebih bagus. Dia bilang numbered ya, the days are numbered gitu. Sudah terhitung, sudah genap angkanya gitu ya. Terus tekel,
Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Ini bukan ditimbang berat badan ya, tapi ini ditimbang menurut ukurannya Tuhan gitu. Jadi kalau aku kasih ibarat yang gampang, mungkin ada perbuatan buruk dan perbuatan baik gitu ya. Mana yang lebih berat gitu ya? Ternyata perbuatan baiknya sedikit banget gitu ya, jadinya ringan gitu. Lalu Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Seperti itu ya. Jadi gampangnya gini, Daniel bilang kepada raja, jadi menurut Tuhan, raja itu harinya udah selesai sekarang. Gitu. Jadi raja udah selesai sekarang. Harinya udah, Tuhan bilang udah selesai gitu. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, teman-teman, di akhir pasal itu dikatakan Raja Belsyazar malam itu mati. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak, teman-teman lagi asik party gitu kan ya, lagi asik makan-makan sama teman-teman gitu ya. Teman-teman bayangin terus kita nggak tahu gitu tiba-tiba malamnya gitu kita dipanggil Tuhan gitu ya. Sama kayak Raja Belsyazar ini tiba-tiba dia dipanggil Tuhan gitu ya. Namun kalau teman-teman memposisikan diri teman-teman di posisi Raja Belsyazar, teman-teman bilang hari ini Raja kamu udah selesai gitu, mati gitu ya. Kira-kira apa yang teman-teman akan lakukan? Teman-teman pasti akan melakukan, bertobat, minta maaf sama Tuhan, melakukan hal-hal baik dengan segera gitu ya. Terus teman-teman akan mencoba untuk menikmati apa yang teman-teman sudah hidupi di dunia ini gitu ya, dengan cepat gitu ya sebelum teman-teman mati gitu. Pasti teman-teman akan sangat memikirkan hari-hari teman-teman, begitu ya. Nah, kita nggak pernah tahu teman-teman, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan menentukan hari-hari seseorang. Tapi yang kita perlu tahu adalah apa yang kita bisa siapkan. Tadi di kata tekel, yaitu waktu Tuhan menimbang raja ya, waktu Tuhan menimbang kita gitu ya. Seberapa berat sih kita ditemukan oleh Tuhan, seperti itu ya. Nah, apa sih kesalahan terbesar yang dilakukan Raja Belsyazar? Kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Raja Belsyazar adalah Raja Belsyazar tidak bijak dalam menggunakan hari-harinya. Ya, jadi begitu dia sudah bertahun-tahun masa pemerintahannya, Tuhan lihat dia terlalu ringan seperti itu ya. Nah, hari ini kalau teman-teman bertanya gitu ya, apa sih yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya? Mungkin teman-teman yang sekolah gitu ya, teman-teman kita setiap hari ya, kita sekolah, pulang les gitu ya, kita main gitu ya, we're doing everything mungkin ya untuk mengisi hari-hari kita gitu ya. Bahkan beberapa orang bilang killing time gitu ya, kita killing time lah, bingung ngapain gitu ya, main IG lah, main TikTok gitu ya, dan segala macam gitu ya. It's not wrong teman-teman, it's part of the fun juga yang kita lakukan di dalam dunia kita gitu ya. Tapi kita perlu tahu teman-teman bahwa apa yang kita kejar, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu belum tentu itulah yang diukurkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita gitu ya. Mungkin juga beberapa dari kita mengejar banget nih, kita mau hidup kita mengachieve hal-hal yang besar gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah sekolah gitu ya, teman-teman pasti ngerasain banget, gue pengen masuk SMA yang terbaik gitu ya, gue akan belajar. Setelah SMA terbaik, teman-teman mau masuk kuliahan terbaik gitu ya. Setelah teman-teman kuliah terbaik, teman-teman mau punya pasangan yang terbaik, job yang terbaik gitu ya, teman-teman mau punya gaji yang terbaik gitu ya, teman-teman mau punya usaha yang terbaik, mau punya anak yang terbaik, rumah yang terbaik, semua yang terbaik gitu ya. Itulah prinsip dari achievement di dalam kehidupan kita. Namun teman-teman tahu nggak sih, prinsip mendapatkan yang terbaik, mendapatkan yang terbaik itu adalah prinsip yang ditanamkan oleh dunia, teman-teman. Dunia selalu mengajarkan kita untuk selalu mendapatkan yang terbaik. Kenapa sih begitu? Karena that's the standard gitu. Standar penerimaan orang-orang yaitu adalah yang terbaik. Maka kita akan terus mengejar, kita akan terus mencari yang namanya achievement. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Raja Belsyazar. Teman-teman tak kira-kira nih, seorang raja gitu ya, apakah mungkin dia bisa duduk aja di situ? Nggak mungkin teman-teman. Apalagi dia sudah bisa pesta gitu ya. Kenapa raja bisa pesta? Karena dia habis mengachieve sesuatu. Dia pasti sudah melakukan banyak hal, mungkin kerajaannya sudah tentram gitu ya. Terus nggak ada musuh lagi gitu ya. Ekonominya udah bagus gitu ya.
prestasinya banyak, temennya banyak gitu. Jadi dia berpesta lah di situ gitu. Tapi bukan achievement kita loh yang dilihat oleh Tuhan, dan itu terbukti dari Raja Belshazzar gitu. Nah, ada 2 dilusi kehidupan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Prinsip manusia atau prinsip orang-orang pada umumnya berbicara soal achievement. Harus dapat yang terbaik. Kamu harus lebih hebat daripada dia. Kamu harus lebih bagus daripada kakakmu. Kamu harus lebih sukses daripada saudara-saudaramu. Itulah prinsip achievement. Tapi yang Tuhan ingin katakan adalah fulfillment gitu ya. Nah, bedanya achievement sama fulfillment apa? Achievement pencapaian, fulfillment pemenuhan. Apa bedanya achievement gitu ya? Nah, achievement itu bicara soal mencapai yang terbaik, dan juga bicara soal menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke, kita mencoba menjadi lebih tinggi. Loh, Kak, kita mau masuk SMA yang terbaik, kita mau masuk sekolah yang terbaik, kerjaan yang terbaik. Itu salah nggak sih? Itu nggak salah, teman-teman. Menurut aku justru itu excellent way of living, di mana kita selalu mau mencapai hal yang terbaik. Namun yang menjadi salah adalah ketika kita menggantungkan purpose atau tujuan hidup kita hanya untuk mencapai yang terbaik. Nah, itu salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita bisa merasakan kepuasan batin di dalam kehidupan kita, karena Tuhan memberikan kita kecukupan dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mengapa banyak sekali anak muda akhir-akhir ini, apa di zaman modern ini ya, stres? Banyak yang mencoba suicidal, banyak yang anxious gitu ya, banyak yang depression gitu ya. Kenapa? Mostly sekarang about 30% of the case yang aku dengar adalah mengenai studi. Aku nggak berhasil, skripsiku nggak bagus gitu ya, depresi. Aku nggak dapat kerjaan yang bagus, depresi ya. Aku merasa di sekolah aku stuck gitu ya, suicidal thought gitu. Teman-teman, semakin kita menggantungkan purpose hidup kita kepada achievement, maka kita akan semakin depresi, teman-teman. Kenapa? Karena selalu ada yang lebih tinggi, selalu ada yang lebih bagus, selalu ada yang higher gitu. That's why Tuhan gak mau kita menggantungkan diri kita kepada achievement. Tuhan gak mau menggantungkan purpose hidup kita pada achievement. Itu terlalu rendah, teman-teman. Tuhan memberikan satu panggilan di dalam hidup kita. Kalau kita baca di Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi teman-teman ingat, teman-teman itu dipanggil. Oke? Teman-teman punya purpose. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Oke? Jadi teman-teman sudah mendapat pembenaran daripada Tuhan, dan teman-teman punya panggilan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Oke, konteks dimuliakan di sini adalah teman-teman itu nggak perlu ngapa-ngapain loh sebenarnya. Teman-teman itu, Tuhan itu sudah menyediakan berkat itu buat teman-teman sendiri. Khusus pada waktunya. Oke, teman-teman udah dikasih Tuhan tugas jadinya. Ditentukan dari semula, juga dipanggilnya. Jadi fulfillment berbicara soal ada panggilan, Tuhan kasih dalam hidup saya akan kerjakan itu. Sisanya akan mengikuti. Berkat, achievement itu mengikuti. Oke? Jadi bukan achievement yang dicari. Matius 6 ayat 31 sampai 32 berkata seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kamu itu mau mencapai yang terbaik. Tuhan tahu kamu mau hidup yang lebih baik. Tuhan tahu kamu harus menjadi berkat buat orang lain. Tuhan tahu kamu harus menjadi terang buat orang lain. That's why Tuhan pasti akan sediakan metodenya. Tuhan pasti akan sediakan alatnya supaya kamu bisa memenuhi panggilan itu. Nah, jadi anak-anak muda, ingat baik-baik, bukan achievement yang kita kejar. Oke? Achievement itu adalah cara kita hidup.
kita hidup dengan excellent, kita melakukan yang terbaik, kita melakukan ketika orang minta 1 mil kita berjalan 2 mil gitu ya. Tuhan mengajarkan kita itu. Tapi hidup kita bukan ditujukan untuk mengejar sekolahnya. Tujuan hidup kita bukan diajarkan untuk membeli barang-barang yang jauh lebih mahal semakin hari, bukan. Tapi tujuan kehidupan kita adalah dipanggil untuk bagaimana ya aku ini bisa melaksanakan misi Tuhan di dalam kehidupan aku di sekolah, di kerjaan, seperti itu. Sehingga kita merasakan puas. Banyak orang loh teman-teman, dia beli barang banyak. Ya, dia punya HP selalu baru, tiap tahun versi ganti ya. Bentar ada versi 8, versi 9, versi 10, versi 11, dia beli terus teman-teman. Setiap versi ganti teman-teman, tiap tahun. Sekarang handphone makin cepat lagi ya gantinya. Setiap tahun ganti. Tapi tetap aja di hati gak puas. Kenapa orang lain juga bisa gitu ya? Karena dia selalu membandingkan achievement dengan achievement. Oke teman-teman. Jadi yang kita kejar adalah fulfillment. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan inginkan? Tuhan, aku nih lagi di SMA ini loh Tuhan. Aku nih lagi di SMP ini. Aku lagi di sekolah ini. Temenku ini. Tuhan itu mau apa di dalam hidupku? Oke? Sehingga ketika Tuhan melihat kehidupan kita ditemukan timbangan kita. Wah, ini pas ini gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini dong. Oke, tadi kata Cornato, hidup kita numbered. Tapi kita nggak tahu hidup kita numberednya sampai kapan gitu ya. Terus kita harus hidup seperti apa dong? Kayak gitu ya. Karena kita mau ditimbang Tuhan berbobot nih gitu ya. Kita mau ditimbang Tuhan berbobot. Kalau Tuhan tanya gitu ya, buah kamu apa di dunia ini? Kita bisa jawab lah minimal. Ini loh Tuhan, buah saya ini gitu ya. Tapi coba teman-teman bayangin, buah kamu apa gitu. Terus kita gak bisa jawab, buahku apa ya? Aduh, itu kan teman-teman malunya kayak gimana gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, yang pertama adalah, ingat tadi, many, your days are numbered. Hari-hari kita terhitung ya. Ada batasnya gitu ya. Yang pertama, live every day with a purpose. Hidupi kehidupan kita sehari-hari dengan tujuan. Oke, purpose yang diberikan Tuhan tentunya ya. Nah, waktu itu aku mendengar cerita ya, aku baca buku gitu ya, dan ada gereja di namanya Church of Highlands ya, dipimpin oleh Pastor Chris Hodges. Nah, mereka punya program ini unik banget namanya 30 Days to Live. Ya, 30 Days to Live nama programnya. Jadi 30 Days to Live itu adalah teman-teman seperti mengikuti retret gitu ya. Tapi teman-teman juga masih bisa come back home gitu. Teman-teman menghidupi kehidupan teman-teman seperti teman-teman punya waktu hanya 30 hari lagi. Jadi teman-teman bayangin gak? Oke, anggap aja teman-teman dibilang, oke, hidup kamu 1 bulan lagi gitu ya. Bulan depan hidup kamu selesai gitu. Kira-kira teman-teman mau melakukan apa gitu ya. Kalau teman-teman bayangin kira-kira gimana? Pasti teman-teman akan melakukan sebaik-baik mungkin gitu. Teman-teman pasti punya rencana. Hari pertama saya harus ngelakuin ini. Hari kedua saya harus ngelakuin ini. Karena kenapa teman-teman? Hidup teman-teman tinggal 30 hari lagi gitu. Teman-teman pasti akan mendesain hari demi hari dengan baik. Teman-teman pasti akan mendesain, wah ini gak boleh aku sia-siain nih waktu ini. Sayang banget nih. Wah ini kalau cuman buat tidur-tiduran nih 1 harian ini, waduh ini sayang banget ini. Tinggal 30 hari nih waktunya sayang. Coba teman-teman bayangin betapa efektifnya dan hebatnya hari-hari kita kalau kita hidup seperti hidup kita tinggal 30 hari lagi gitu ya. Namun itu cuman contoh cerita teman-teman. Itu cuman contoh cerita bahwa mereka hidup 30 hari lagi. Nah, tapi apa sih message-nya dari Pastor Chris Hodges ini? Dia bilang adalah put first thing first. Put first thing first. Apa yang kamu prioritaskan, hal-hal apa yang memang harusnya menjadi prioritas dalam hidup kamu gitu. Banyak banget dari anak muda kita menghabiskan banyak waktu kita untuk hal-hal yang bukan prioritas. Dan aku baru menyadari itu ketika aku udah later dewasa gitu ya, udah lewat dari masa sekolah, udah kerja gitu. Aku baru nyadar gitu ya, ternyata dulu di masa aku masih muda gitu ya, aku sangat tidak meletakkan prioritas
atau hal yang harusnya ditempatkan di tempat pertama, di tempat yang pertama gitu. Aku taruh dia di tempat yang kedua dan ketiga gitu ya. Padahal aku sadar gitu. Itu yang membuat kehidupan kita merasa tidak efektif. Itu yang membuat kehidupan kita merasa sepertinya, kok aku rasa hidup ini nggak fulfill ya. Kok aku merasa hidup ini kayaknya kurang ya. Kok aku merasa hidup ini kayaknya tidak produktif ya. Kenapa? Karena kita meletakkan hal yang harusnya di tempat pertama bukan di tempat yang pertama gitu ya. Nah, kita sama-sama belajar hari ini bagaimana kita put first thing first. Apa yang menjadi first thing di dalam kehidupan kita? Tentunya yang first thing di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Nah, aku sendiri bisa menceritakan ketika aku meletakkan Tuhan di tempat yang pertama di dalam kehidupan ini, kehidupan aku berbeda gitu. Harusnya aku udah melakukan itu dari dulu gitu ya, tapi aku baru menyadari itu sekarang gitu ya. Bagaimana Konato taruh Tuhan di tempat yang pertama sih? Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau ini yang aku lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aku punya 3 jam doa gitu ya. Aku punya 3 jam doa. Dan itu aku taruh di alarmku gitu ya. Jadi jam 9 ada, jam 3 ada, jam 6 ada gitu ya. Jadi dia akan selalu bunyi gitu. Dia akan selalu bunyi. Tut gitu. Prayer time gitu ya. Prayer time gitu ya. Kenapa aku terinspirasi punya jam doa kayak gitu? Karena ketika aku lagi kerja teman-teman, aku jujur aja aku malu gitu ya. Aku punya banyak teman-teman sepupu gitu ya. Teman-teman sepupu kita gitu ya. Bayangin lagi kerja sibuk teman-teman. Mereka bisa loh ngerelain waktu mereka buat pergi. Aku ibadah dulu ya, aku doa dulu ya gitu ya. Lah sedangkan aku gitu ya, kerja seharian sampai sore, udah malam, capek gitu ya. Habis itu paling doa tidur, Tuhan aduh capek banget hari ini mau tidur gitu ya. Itu aku benar-benar merasakan pukulan yang telak di dalam kehidupan aku. Itu di saat aku mengejar achievement tuh begitu teman-teman. Aku hidup kerja terus gitu ya. Aku melupakan hal apa yang harusnya aku letakkan di tempat yang pertama, yaitu Tuhan. Akhirnya aku mulai taruh, aku harus punya jam doa. Walaupun mungkin gak 5 gitu ya, 3 gitu. It's okay gitu. Aku taruh 3. Tek. Dan itu pun aku jalani setiap hari. Pokoknya setiap ada jam itu, jam 9, aku lagi ngapain nih? Misalnya aku lagi kerja gitu. Ya udah stop dulu kerja. Aku doa dulu gitu ya. Jam 6 gitu ya. Lagi ngapain nih? Lagi santai, pengen main game gitu. Lagi asik-asik main game gitu. Lagi PvP gitu ya. Nggak bisa di-pause nih lagi PvP gitu ya. Tapi alarm itu nyala gitu. Ya udah taruh, mau nggak mau taruh, terus doa. Itulah meletakkan Tuhan di tempat yang pertama, kayak gitu ya. Nah, teman-teman akan merasakan hal yang berbeda dalam kehidupan teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman taruh Tuhan di tempat yang pertama, kayak tadi, carilah kerajaan Tuhan, kerajaan Allah terlebih dahulu. Sisanya akan ditambahkan. Teman-teman akan merasakan itu dalam kehidupan teman-teman. Amin. Itu yang pertama. Mazmur 90 ayat 12 berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Raja Daud aja dia bilang begitu, bahwa Tuhan kami harus menghitung hari-hari. Ajarin kami dong Tuhan hitung hari-hari. Ajarin kami dong Tuhan bahwa hari-hari kami ini terbatas gitu ya. Maka kami akan beroleh hati yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana, mereka mampu untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan mereka dengan hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman. Dan yang kedua, Dan yang kedua, kan hari kita terbatas gitu ya. Terus gimana nih gitu. Yang kedua adalah kita bilang talk about today. Talk about today. Bicarakan mengenai hari ini. Maksudnya apa tuh bicarakan mengenai hari ini? Nah, banyak banget nih anak muda tuh kita punya penyakit. Penyakit kita apa? Penyakit kita itu adalah procrastinate atau nanti gitu ya. Atau kalau kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin kan, kenapa kamu nggak mulai baca buku sih gitu ya? Kenapa sih nggak mulai baca buku? Nanti aja kalau udah punya banyak waktu luang kayak gitu ya. Tapi nanti ketika kita udah punya banyak waktu luang, mungkin kita lupa kita pernah bilang kayak gitu. Atau ketika kita punya banyak waktu luang gitu ya, mungkin kita juga nggak baca gitu. Mungkin kita main game gitu ya. Mungkin kita punya waktu gue luang nih, gue tambahin lagi kesibukan yang lain gitu ya. Ketika kita bilang nanti, belum tentu kita akan melakukan itu. Itu adalah bukti bahwa kita tidak merencanakan hal itu juga dengan baik gitu ya. Yang kedua adalah kalau. Nah, ini kalau juga ini powerful words banget ya buat anak muda ya. Kalau
kapan kamu bisa ngasih perpuluhan ke gereja gitu ya, antar aja kalau udah kerja gitu ya. Terus ketika udah kerja gitu nanti kita, kapan kamu mau ngasih perpuluhan, aku lagi butuh duit perpuluhannya, nanti aja kalau udah punya bisnis sendiri gitu ya. Tapi nggak tahu punya bisnis sendirinya kapan gitu ya. Jadi kalau we always talk about later and if. Nah, inilah yang menyebabkan banyak sekali anak muda itu terhambat. Banyak sekali anak muda itu terhambat untuk mencapai, untuk dia bisa dapetin apa yang dia mau, untuk dia bisa berjalan di rencananya Tuhan gitu. Kenapa? Karena ketika kita punya culture untuk menunda, untuk talk about later, ketika Tuhan bilang dalam kehidupan kita, hey, ayo mulai masuk dan aktif, mulai menjadi terang di dalam lingkungan kamu, mulai jadi terang buat keluarga kamu. Tuhan, sama, nanti aja deh, tunggu aku sudah menjadi anak yang baik gitu. Lah kapan kita menjadi anak yang baik? Justru kita menjadi anak yang baik ketika kita start talk about today. Ya, coba teman-teman bayangin responnya diganti kayak gini. Ayo Nato, kamu harus menjadi terang di dalam komunitas kamu harus menjadi terang, kamu udah harus mulai belajar nih mengenai firmanku lebih dalam lagi, supaya kamu bisa sharing ke orang-orang mengenai kebaikan Tuhan. Kalau aku bilang, ya Tuhan nanti aja ya gitu ya, tunggu aku udah punya bisnis yang settle gitu ya, tunggu aku uangnya udah banyak, nanti aku punya banyak waktu aku belajar. Akhirnya aku gak belajar teman-teman. Ketika aku udah tua, mungkin aku juga belum tentu bisa belajar gitu ya. Tapi kalau aku bilang, oke Tuhan, aku coba ya belajar ya, kita coba belajar mulai sekarang. Aku coba kita mulai set waktunya gitu. Percaya teman-teman hari itu belum menjadi orang yang jago untuk sharing teman-teman. Teman-teman belum menjadi orang yang jago untuk bisa cerita ke orang lain mengenai kebaikan Tuhan. Yes, benar itu, benar. Tapi justru dengan keputusan kita saat itu, keputusan kita saat ini, itulah yang membuat kita menjadi mengambil langkah-langkah pertama. Membuat kita mengambil langkah-langkah yang berbeda. Ya, dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai melangkah. Yang berbeda dari Petrus dengan murid-murid yang lain apa? Ketika Tuhan ada di atas air, Petrus langsung berdiri teman-teman. Dia bilang, Tuhan, kalau itu Tuhan, saya mau jalan di atas air. Coba teman-teman bayangin. Itu adalah sebuah momen keputusan yang hanya bisa dilakukan saat itu teman-teman. Kenapa nggak dia bilang aja, ini kan Tuhan ya, ya udahlah nanti aja lah. Tunggu aja di momen-momen tertentu kita lagi berlayar lagi, suatu saat mungkin Tuhan, aku mau coba uji imanku juga lah dengan berkat yang Tuhan, mujizat Tuhan gitu. Enggak, dia tahu itulah adalah momen gitu ya. Dia tahu itu adalah waktu yang Tuhan sudah sediakan dan dia ambil kesempatan itu. Dia mulai. Apakah Petrus berhasil berjalan di atas air? Iya dia berhasil, tapi dia juga jatuh gitu. Tapi dia nggak takut jatuh teman-teman. Tapi karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang menolong dia di situ. Tapi yang paling penting adalah the experience yang dialamin. Experience yang dialamin bersama Tuhan hanya berjalan di atas air hanya dialami oleh Petrus teman-teman. Why? Karena dia talks about today, dia talks about now, dia ambil langkah itu sekarang. Seperti itu ya. Ada ayat di Alkitab yang mengajarkan kita tentang sekarang, dan itu dikatakan oleh Paulus ya. Di 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Paulus bilang begini, sesungguhnya waktu yang disampaikan Tuhan di ayat ini, adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Paulus dengan yakin bilang ini loh yang Tuhan bilang di Alkitab tuh hari ini. Inilah hari penyelamatan. Sekarang aku tanya sama teman-teman, apakah hari penyelamatan itu, hari teman-teman diselamatkan itu hanya berlaku di harinya Paulus? Enggak kan teman-teman? Itu juga berlaku sekarang. Tuhan bekerja juga sekarang gitu. Untuk hari ini gitu ya. We talk about now gitu. Jadi Paulus meyakini gitu. Kalau Tuhan bekerja waktu dia mati di kayu salib, Tuhan juga bekerja sekarang gitu. Kalau Tuhan bekerja dulu, Tuhan juga bekerja sekarang dan di masa depan gitu. Tuhan itu berbicara soal apa yang akan datang, tapi juga dia berbicara soal apa yang sekarang kita hadapi. Dia bicara soal keputusan saat ini.
Nah hari ini teman-teman, berani nggak kita ambil keputusan? Berani nggak kita mengubah pola pikir kita yang tadinya nanti dan kalau menjadi, oke Tuhan, sekarang gue harus ngapain? Oke Tuhan, sekarang saya harus kasih apa buat Tuhan? Sekarang saya harus ngapain Tuhan? Seperti itu. Amin. Nah, aku harap dari firman Tuhan yang kita sudah dengarkan ini mengenai Raja Belsyazar, mengenai waktu-waktu tadi, kita bisa mengingat bahwa kita harus menggunakan hari-hari kita dengan bijak. Ayo kita tanya sama Tuhan akhir-akhir ini. Tuhan mau apa dalam kehidupan aku ya? Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan aku lakukan? Tuhan mau apa sih aku ini buat orang-orang di sekitar aku? Kita sudah harus mulai melihat panggilan kita arahnya kemana. Sehingga ketika kita tahu panggilan kita kemana, Tuhan akan arahkan dengan baik. Kita akan mulai melihat sesuatu lebih jauh. Kita akan mulai melihat, oke, kehidupan aku ini bukan cuma soal sekolah loh. Kehidupan aku ini bukan soal cuma dapat nilai bagus loh. Tapi lebih dari itu. Hidupku tuh bukan ditentukan oleh nilai, tapi hidupku ditentukan oleh firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan buat hidup kita? Identitas kita adalah terang. Teman-teman, itu adalah terang. Bukan achiever. Beda teman-teman. Teman-teman, di misi Tuhan di dalam kehidupan kita bukan, oke, kamu harus mendapatkan semua yang terbaik dalam diri. Tuhan gak pernah bilang gitu teman-teman. Justru Tuhan bilang, aku akan sediakan itu yang terbaik gitu ya. Jadi teman-teman jangan stres, jangan depresi, jangan suicidal thought gitu ya. Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik. Kalau hari ini teman-teman belum melihat yang terbaik itu sepertinya terjadi, teman-teman harus cek lagi. Apakah itu versi teman-teman atau itu versi Tuhan? Banyak kita pengen banget punya kehidupan versi kita. Punya kehidupan versi ideal. Ya, idealnya apa? Idealnya kita. Sekarang kita lebih percaya mana? Rencana Tuhan atau rencana kita? Kalau kita lebih percaya rencana Tuhan lebih baik, maka apapun yang kita alami sekarang, ketika kita sudah alami itu bersama Tuhan dan kita sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, itu adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Jangan depresi dan jangan stres. Tuhan ada sama teman-teman. Amin. Tapi ingat, yang paling penting adalah kita fulfill di dalam kehidupan kita, merasa puas, kita cari kerajaan Allah sehingga hati kita dipenuhi oleh Tuhan dan kita menghitung hari-hari kita dengan baik. Ingat tadi ada 2. Yang pertama adalah kita hidup seperti besok udah gak ada lagi gitu ya. Kita hidup dengan purpose. Kita hidup dengan purpose. Apa ya tujuan aku? Aku bangun hari ini aku harus ngapain? Dan yang kedua adalah talk about today gitu ya. Kita talk about hari ini. Apa yang aku harus lakukan sekarang? Semoga firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini mampu untuk mengubahkan hati kita, itu menguatkan kehidupan kita, dan itu dapat mengubah pola pikir dan cara pandang kita ke depan. Aku yakin anak-anak muda Tuhan akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan aku yakin juga anak-anak muda Tuhan akan menjadi terang. Karena itu adalah panggilan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita minta kekuatan Tuhan, biar Tuhan yang mengajar kita, dan biar Tuhan yang mengingatkan kita selalu dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita perlu melakukan yang terbaik dan kita perlu memenuhi panggilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kasih-Mu ada untuk kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk kami terus menghitung hari-hari kami Tuhan, untuk kami menyadari Tuhan bahwa hari-hari kami terbatas dan ada hal yang lebih penting Tuhan dari sekedar achievement, yaitu fulfillment daripada panggilan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk gak fokus terhadap hal-hal yang ada di dunia ini Tuhan, tapi kami fokus Tuhan terhadap apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa live every day with purpose Tuhan, dan beri kami keberanian Tuhan untuk decide Tuhan, untuk kami bisa mengambil keputusan mengenai hari ini Tuhan, untuk apa yang kami lakukan Tuhan sekarang Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami Tuhan. Aku juga percaya Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu dengan luar biasa Tuhan. Jadikan kami Tuhan terang-Mu Tuhan, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dunia akan dimenangkan melalui generasi muda. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.